Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Eliana dari Prodi Hukum Universitas Teknologi Digital. Akan sedikit menjelaskan tentang perbandingan dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Singapura. Yang pertama, negara Indonesia. Sejarah terbentuknya NKRI ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu juga merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya kemerdekaan Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah republik. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, yakni negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintahan negara Republik Indonesia adalah republik konstitusional. Sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Sistem negara yang dipimpin oleh presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara umum. Presiden juga menjalankan pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri atau bisa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kelebihan dari negara Indonesia itu bisa meningkatkan persatuan antar warga negara kesamaan antaran. Yang kedua, sistem negara kesatuan sangat baik diterapkan di negara yang luas wilayahnya tidak besar. Yang ketiga, tidak ada tingkatan pemerintahan yang harus didukung dengan dana pusat sehingga lebih hemat. Namun kekurangannya itu tekanan pada pemerintahan sangat besar. Yang kedua, pemerintahan pusat cenderung menjadi detraktor. Yang ketiga, peluang untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan kebijakan yang dibuat pemerintah sangat kecil. Pada beberapa kasus, distribusi dari pemerintah pusat mungkin tidak rata, beberapa wilayah dan kelompok minoritas mungkin dicuekin oleh karena alasan politik. Mungkin segitu penjelasan tentang negara Indonesia dari saya. Selanjutnya saya akan membandingkan dengan negara Singapura. Sedangkan negara Singapura didirikan oleh Sir Stamford Raffles. Sebagaimana disebutkan dalam buku Nusantara Sejarah Indonesia karya Bernard Hubertus, Raffles pernah menjadi gubernur jenderal untuk Hindia Belanda yang kini dikenal sebagai Indonesia. Melansir dari Britannica Encyclopedia, Singapura mulanya dihuni oleh banyak nelayan serta bajak laut, di mana berfungsi sebagai pos terdepan untuk kerajaan Sriwijaya. Kemunculan nama Singapura, Rajendra menamai kota tersebut sebagai Singapura, yang berarti kota singa. Adapun menurut sejarah Melayu, Singapura didirikan oleh Sri Buana. Beliau merupakan seorang pangeran Sriwijaya yang dikatakan salah mengira harimau sebagai singa. Oleh karenanya muncullah penamaan Singapura. Bentuk negara Singapura adalah republik parlementer yang berada di wilayah Asia Tenggara dan termasuk ke dalam salah satu anggota negara di ASEAN. Di negara ini, kepala negara dijabat oleh seorang presiden, kemudian untuk pemerintah. Kemudian secara umum bentuk pemerintahan Singapura terbagi atas tiga terpisah, yaitu meliputi legislatif yang terdiri atas presiden dan parlemen. Bendera dari Singapura ini menyerupai negara Indonesia, yaitu berwarna merah dan putih. Tapi dalam bendera Singapura ini ada bintang dan juga bulan yang berada di sisi kiri bagian atas. Kemudian di dalam proses transaksi, Singapura memakai mata uang dolar Singapura atau SGD. Sistem pemerintahan Singapura adalah sistem demokrasi parlementer dengan model Westminster. Sementara bentuk negaranya adalah parlementer demokratis perwakilan republik. Kelebihan dari negara Singapura yaitu efisiensi dalam
dalam urusan pemerintahan sehingga semua kebijakan dapat diterapkan, belum lagi di meritokrasinya dan tertibnya perpolitikan Singapura. Selama ini pemerintah Singapura sangat fokus terhadap kesejahteraan warganya. Lalu ada meski hukum di Singapura diwariskan dari hukum Inggris, namun dalam beberapa kasus Singapura mencoba keluar dari warisan tersebut sejak kemerdekaannya. Adapun kekurangan dari negara Singapura itu kebebasan masyarakat dalam berpolitik kurang karena secara tidak langsung terhambat karena lebih ditentukan oleh partai penguasa yakni PAP. Kemudian ada parlemen di Singapura bisa menjatuhkan kabinet setiap saat, demikian juga sebaliknya atas presiden Singapura juga bisa membubarkan parlemen dan memerintahkan untuk diadakan pemilihan umum sehingga mengakibatkan kurang stabilnya pemerintahan dan mungkin cukup penjelasan perbandingan kedua negara tersebut. Saran dari saya untuk kemajuan pembangunan kemaslahatan bangsa dan negara kita Indonesia itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus membantu pemerintah dalam membangun kemaslahatan bangsa dan negara ini dengan harus mentaati peraturan hukum, membayar pajak, menjaga fasilitas umum, menggunakan infrastruktur dengan baik. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan ketahanan nasional, mengubah struktur ekonomi, meningkatkan sumber daya manusia. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.